Hai minasan, konnichiwa. Hari ini kita akan belajar tentang cara menunjuk benda dalam bahasa Jepang. Nah, jadi di dalam bahasa Jepang sendiri banyak sekali ada kosakata benda. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa saja ya. Baik. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama adalah nama-nama benda, cara menunjuk benda, membuat kalimat positif, negatif, dan tanya. Dan yang terakhir adalah menyatakan kepemilikan suatu benda. Baik. Nah, jadi kalau kita bicara benda dalam bahasa Jepang, biasanya yang digunakan itu adalah benda-benda seperti buku, pensil, pulpen, HP, motor, dan sebagainya ya. Nah, jadi kenapa saya ambil HP dan motor? Karena kedua benda ini merupakan benda yang selalu muncul uh, untuk orang Indonesia ya. Jadi HP-nya mana, motornya mana kayak gitu. Nah, jadi bisa dilihat di sini kalau kita mengatakan buku, buku itu bahasa Jepangnya hong ya. Jadi ketika kita mengatakan buku itu bahasa Jepangnya hong. Sebenarnya ada jenis-jenis buku lain seperti buku catatan, majalah dan sebagainya. Tapi secara umum buku itu kita bisa mengatakan hong. Kemudian ada kata pensil itu bahasa Jepangnya empitsu. Ya, jadi empitsu ya. Kemudian pulpen itu borupen ya. Nah, lanjut kita handphone itu keitai. Ini sebenarnya singkatan dari keitai denwa ya. Tapi di sini kebanyakan orang-orang mengatakan keitai saja itu sudah mengacu kepada handphone, terutama smartphone ya. Kemudian lanjut yang terakhir ada sepeda motor. Itu bahasa Jepangnya baiku. Ini dari bahasa Inggris yang ngambilnya ya motor bike ya. Jadi baikunya saja. Nah, jadi dalam menunjuk benda dalam bahasa Jepang itu ada 3 ya. Nah, berbeda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita belajarnya ada 2 ya. Menunjuk benda yang dekat sama menunjuk benda yang jauh. Kalau menunjuk benda yang dekat, kita pakainya ini. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, menunjuk benda yang dekat, kita pakainya kore ya. Jadi, ini itu sama artinya dengan kore. Kemudian, kalau menunjuk benda yang jauh, kita taunya pakai itu. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, itu ada 2. Jadi, yang pertama ada kata sore, yang kedua ada kata are. Nah, jadi bedanya adalah ketika kita menunjuk benda yang jauh dari kita dan dekat dengan lawan bicara, kita mengatakan dengan kata sore ya. Kemudian are itu digunakan untuk menunjuk benda yang sama-sama jauh dari kedua pembicara. Jadi ada 2 kata yang digunakan untuk menunjuk benda yang jauh. Nah, kalau kita mau buat kalimat, misalnya ini adalah buku. Nah, jadi tadi kita sudah bahas, ini itu bahasa Jepangnya kore. Nah, setelah kata kore itu ditambahkan partikel wa. Jadi partikel wa itu adalah sebagai partikel subjeknya, kemudian diikuti dengan kata bendanya apa. Misalnya tadi buku ya. Jadi buku bahasa Jepangnya hong. Jadi kalau kita terjemahkan jadinya kore wa hong des. Nah, jadi kenapa di situ ada desnya? Nah, karena di sini merupakan kalimat yang positif ya. Nah, sedangkan kalau kita mau ubah dia ke kalimat negatif, itu awalnya masih sama. Yang membedakan adalah desnya kita ganti dengan ja, arimaseng. Jadi seperti ini. Kore wa hong ja arimaseng. Yang artinya ini bukan buku ya. Mungkin ini bantal bentuk buku atau gimana kayak gitu. Nah, ketika kita ingin bertanya, nah jadi tadi kita sudah bahas 2 akhiran ya. Jadi ada des, ada ja arimaseng. Nah, ketika kita mau bertanya, kita bisa pakai akhiran deska. Ya, deska seperti itu, jadi ada nada bertanyanya ya. Misalnya seperti ini, kore wa borupen desu ka?
Jadi ini menanyakan apakah ini pulpen. Nah, jadi misalnya ada pensil yang bentuknya pulpen kan. Jadi di sini kita mau memastikan saja. Nah, ketika kita mau jawab ya, itu adalah pulpen. Jawaban iya itu kita pakainya hai, borupen des. Kemudian kalau jawabannya tidak, itu iye, borupen ja arimaseng. Nah, jadi ketika kita menjawab positif, itu diikuti dengan bentuk positif juga ya. Jadi akhirannya dia pakai des. Sedangkan kalau kita jawabnya negatif, dia pakainya ja arimaseng. Selain bertanya seperti tadi, kita juga bisa bertanya kalau misalnya kita tidak tahu benda apa ini. Nah, kalau kita bertanya seperti itu, dia jadinya kore wa nan desu ka? Ya, apa ini? Nah, misalnya kita menunjuk benda buku. Jadi, kore wa nan desu ka? Ya, kita bisa jawab sore wa hong desu. Jadi, itu adalah buku. Misalnya kita menunjuk pensil, kore wa nan desu ka? Dijawab sore wa enpitsu desu. Nah, jadi di sini beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan pertanyaannya antara iya atau tidak. Nah, kalau di sini kita harus menjawab itu benda apa. Jadi jawabannya bukan iya atau tidak lagi ya. Nah, selain itu, kalau misalnya kita tanyanya menggunakan korewa, jawabannya bisa menggunakan sorewa ya. Karena bendanya kan yang ditunjuk itu jauh dari pembicara seperti itu. Kalau misalnya ditanya arewa, kita juga jawabnya arewa, karena sama-sama jauh dari kedua pembicara. Kemudian yang berikutnya, nah, kalau kita mau bilang ini adalah tas saya, nah jadi ini agak berbeda dalam bahasa Jepang ya. Jadi kalau kita terjemahkan tas saya, itu jadinya watashi no kabang ya. Jadi di situ ada tambahan partikel no di tengah-tengahnya ya. Nah, kalau kita lihat dari urutannya, harusnya kan tas saya itu kabang watashi ya. Ya, tas itu kabang, saya itu watashi. Nah, di sini agak beda. Nah, kalau dalam bahasa Jepang dia urutannya sama dengan bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggris tas saya itu kan my bag ya. Jadi my-nya saya, bag-nya itu tas. Nah, kalau di sini tas saya itu dia dibalik urutannya menjadi watashi no kabang. Kore wa watashi no kabang desu. Seperti itu. Nah, saya berikan beberapa contoh lagi. Nah, misalnya di sini saya mau bilang kalau di sini ada orang namanya Agus, ya yang laki. Kemudian ada HP-nya. Jadi ini saya mau bilang HP-nya milik Agus kayak gitu. Nah, jadinya Agus sang no ketai. Atau kalau kita mau buat kalimat, kore wa Agus sang no ketai desu. Kemudian yang digambar di bawah itu ada orang namanya Ayu. Kemudian kita mau nunjuk motornya dia. Jadi di sini bahasa Jepangnya Ayu sang no baiku atau kore wa Ayu sang no baiku desu. Seperti itu ya. Ya baik, jadi sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Saya harap dapat bermanfaat bagi pembelajar, terutama pembelajar bahasa Jepang.